alumni IPDN justru sejak tahun 2019 ini sudah tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah. Sekarang ini ada yang di KPK, ada yang di Polhukam, ada yang di Menko Kesra, ada pula yang di Kemendes. Justru permintaan KL itu sekarang ini meningkat seiring dengan telah dikembangkannya ilmu pemerintahan, tidak hanya mempelajari sisi ilmu pemerintahan semata, namun juga pengembangannya, dan di dalam pelaksanaan pendidikannya pun yang spesifik adalah ada 3 hal, tidak hanya tridharma perguruan tinggi, namun juga pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Saya Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Dies Natalis Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN ke-65. Bertambah usia merupakan lambang kematangan diri. Semoga IPDN senantiasa dapat mencetak kader-kader birokrat yang unggul secara akademik, terampil, dan disiplin, menghasilkan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Bhinneka Nara Eka Bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Dr. Hadi Prabowo MM, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, beserta seluruh jajaran yang mendampinginya. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mengayu bagyo Dies Natalis IPDN yang ke-65. Saya akan mulai pertanyaan seperti ini, Pak Hadi. Jadi kalau dihitung dari sejak IPDN, maka sekarang IPDN itu sudah berusia 65 tahun. Apa yang menjadi cita-cita atau program setidaknya semasa Pak Hadi menjadi rektor? Monggo, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang Sadono yang telah memfasilitasi kaitannya dengan Dies Natalis ke-65, khususnya di dalam pemberitaan melalui media sosial, yang tentunya tadi ada hal yang ditanyakan, apa yang menjadi program dan apa yang menjadi target ke depan. Bahwasanya IPDN ini memang sejak lahirnya itu sejak zaman Hindia Belanda tahun 1920 itu kan berupaya mencetak kader, kalau dulu pangreh praja, kemudian berkembang 2002 dibentuklah sekolah menengah praja, terus kemudian berkembang lagi akhirnya menjadi ADC yang pertama di Malang ya tahun 52, terus kemudian 56 itulah menjadi APDN, dan melalui sejarah panjang akhirnya menjadilah IPDN di tahun 2004 untuk menyatukan antara IP dan APDN, STPDN. Nah, kaitannya dengan hal itu tentunya kita harapkan pertama karena memang mencetak kader pamung praja. Oleh karena itulah seiring dengan tugas amanat yang diemban oleh IPDN, ini tentunya kita harus mampu mengembangkan khususnya kader pamung praja yang bisa
memberdayakan, mengembangkan kaitannya ilmu terapan di bidang ilmu pemerintahan dan dapat menjadi pionir di dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, baik kaitannya hubungan pemerintah pusat dan daerah maupun pemerintahan daerah, sehingga secara real ini adalah menjadikan perguruan tinggi Kepamongkerajaan yang unggul, profesional, berintegritas dan berdaya saing. Ini. Nah, kaitannya dengan tema di 65 ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi guna mewujudkan daya saing di tengah pandemi COVID-19. Itu Pak Bambang. Ya, Pak Hadi, dengan praja sekitar 6.000 kalau nggak salah, juga dengan praja baru yang sekitar 1.200-an itu. Apakah ini sudah merupakan komposisi ideal? Artinya setiap tahun lulus sekitar 1.200 itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kalau kita lihat dasar kebutuhan, ini juga tentunya belum mencukupi. Namun ini kan seiring dengan formasi ASN. Jadi IPDN ini yang membuat pembeda dengan perguruan tinggi umum, karena IPDN ini didasarkan atas formasi. Formasi ini otomatis pertama adalah jumlah formasi yang disediakan pemerintah. Yang kedua tentunya sudah dihitung tingkat kemampuan untuk pembiayaannya. Yang ketiga ini sudah tentunya pula mewakili kebutuhan dari pada daerah, karena kita selenggarakan di tahun 2020 kemarin dari 1.200 dan diterima 1.098 praja. Dan IPDN ini juga tidak hanya pada sisi pendidikan vokasi, namun juga mengembangkan baik itu bidang akademis, pendidikan akademis maupun profesi. Dan kalau kita lihat memang keterwakilan di dalam formasi itu tiap kabupaten kota rata-rata hanya 2, provinsi 4, terus kemudian ada alokasi tambahan didasarkan atas perbandingan jumlah ASN dan jumlah penduduk luasan wilayah. Demikian Pak. Iya, Pak Hadi, ini ada salah satu pesan kalau tidak salah dari Pak Mendagri Profesor Tito Karnavian agar IPDN ke depan ini lebih fokus pada peningkatan kualitas akademis dan intelektual dan menjauhkan dari kultur kekerasan. Nah, ini memang tahun-tahun terakhir ini sudah tidak begitu terdengar ini kultur kekerasan. Bagaimana semasa Pak Hadi menjadi rektor ini? Ya, ini adalah memang kita melaksanakan instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri yang notabene beliau juga alumni Akpol, sehingga kita memang sekolah yang dialami oleh Pak Menteri di mana-mana tidak ada itu kekerasan. Ya, oleh karena itulah IPDN di tahun 2020 telah menerapkan sanksi yang tegas. Kalau ada kekerasan ya langsung dipecat, dikeluarkan. Nah, ini supaya menghindari terjadinya kekerasan. Kemudian pendekatannya pun sudah mengalami pergeseran. Kita lebih pada sisi humanis dan juga mengutamakan tingkat kecerdasan dan tentunya adalah kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dan kita harapkan memang praja IPDN ini ke depan itu harus mampu. Pertama adalah pengembangan inovasi, kedua adalah penguasaan untuk teknologi informasi. Ini penting sekali karena kita menghadapi era global yang memang sudah harus penguasaan pada sisi materi, sehingga kita lakukan baik itu untuk pemantapan dokumen, baik itu rencana induk pengembangan IPDN 2020-2045,
2020-2045, kemudian untuk 5 tahunnya kita tetapkan rencana strategis 2020-2024, dan tiap tahunnya kita buat rencana aksi. Nah, dokumen-dokumen ini otomatis supaya kinerjanya jelas dan hasilnya juga terukur, sehingga dengan demikian akan kita bisa mengevaluasi terkait dengan apa yang bisa kita capai, termasuk pula sesuai dengan Permendikbud nomor 3 2020 tentang standarisasi nasional perguruan tinggi. Jadi semua harus didasarkan standarisasi yang terakomodir atau terbingkai di dalam sistem penjaminan mutu internal. Gitu. Ya, Pak Hadi, IPDN ini sekarang kalau tidak salah kan punya 7 kampus di luar kampus pusat di Jatinangor. Nah, pertanyaannya apakah ini tidak agak berbeda dengan dulu ketika APDN disatukan menjadi APDN nasional kemudian jadi STPDN dengan harapan supaya bisa bergaul dan memperkuat wawasan nasional, wawasan Nusantara itu. Bagaimana penjelasannya ini, Pak? Ini memang ada penataan ulang. Kalau zamannya Pak Rudini, zaman Pak Harto, itu kan disatukan, ada di kampus Jatinangor. Namun pada saat Pak SBY didirikanlah perguruan tinggi, cabang-cabangnya, bukan perguruan tingginya, cabangnya itu ada di Sumatera Barat, di Rokan Hilir, di Kalimantan Barat, kemudian di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, dan Papua. Ini dalam pengertian adalah untuk dapat pertama mempelajari salah satu bidang keilmuan atau jurusan yang dikaitkan dengan kearifan lokal. Jadi untuk mempersatukan sebagai perkat NKRI ini yang mahasiswa misalnya Praja dari Jawa Tengah, dari Papua, dia ditempatkan di Sumatera Barat, dan itu waktunya tidak 3 tahun, tidak, hanya setahun, yaitu Madya Praja. Setelah Nindya Praja, dia kembali lagi ke Jatinangor. Nah, demikian pula bidang-bidang keilmuan, misalnya kependudukan itu ada di Sulawesi Utara, perlindungan masyarakat ada di NTB, dan pada perjalanan waktunya Rokan Hilir sekarang sudah tidak ada, sudah ditarik kembali, sehingga yang ada di kampus daerah itu ada 6, kampus pusatnya Jatinangor dan Jakarta Cilandak. Dan Jakarta dulu adalah merupakan kampus IIP, dan disinilah di Cilandak ini dikembangkan untuk akademis, yaitu strata 1, pasca sarjana, magister, dan doktoral. Itu Pak Bambang. Jadi justru dengan ada kampus-kampus di luar Jatinangor itu justru memperkuat wawasan Nusantara gitu Pak ya? Karena tidak mungkin orang Sumatera Barat dikirim ke Sumatera Barat, orang Sumatera Barat dikirim ke Papua, ke NTB, dan waktunya juga hanya 1 tahun. Pak Hadi, ini kan makin berkembang penugasan alumni IPDN ini tidak hanya menyangkut pemerintahan dalam negeri dalam arti sempit, tapi juga ada yang mengurus keuangan, ada yang mengurus pertambangan, kesehatan, dan sebagainya. Apakah penyiapan ketika mereka belajar ini juga sekarang dikembangkan ke situ, Pak? Ya, yang jelas kalau IPDN itu kan utamanya adalah pengembangan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan yang bersifat terapan. Namun kita tidak hanya mempelajari sisi pemerintahan sempit, namun sudah kita perluas sehingga ada 3 fakultas. Fakultas politik pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan perlindungan masyarakat. Yang semua basicnya adalah pemerintahan dan tidak lepas dari apa yang menjadi tusi Kementerian Dalam Negeri, baik itu sebagai penyelenggara otonomi daerah, pemegang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dan juga pelaksana urusan pemerintahan umum. Karena semakin kompleksnya tantangan, ini pun juga yang diajarkan kepada para pelajar selalu kita evaluasi dan kita tingkatkan. Misalnya masalah ketahanan pangan juga diberikan, masalah mitigasi bencana juga diajarkan, kaitannya dengan pemanfaatan NIK atau nomor induk pendudukan juga diajarkan, kemudian yang terkait dengan Trantibun Linmas pun juga diberikan, sehingga tugas-tugas yang menjadi kewajiban dari Kementerian Dalam Negeri yang sangat luas ini pun juga dibagi di dalam program studi. Nah, inilah yang akan tentunya memberikan bekal dan bisa melaksanakan tugas siap pakai. Karena memang kekasan dari IPDN pertama di samping mencetak kader Pamung Praja, ini juga merupakan boarding school yang terbesar di Indonesia, yaitu yang di asrama. Yang ketiga, juga dosennya pun ada perimbangan antara teoritis, dosen betul dari semua dosen, dan ada dosen yang dari pejabat struktural. Kemudian juga kaitannya untuk memperoleh praja itu pun melalui prosedur koordinasi antar kementerian KL terkait, sehingga alumni IPDN justru sejak tahun 2019 ini sudah tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah. Sekarang ini ada yang di KPK, ada yang di Polhukam, ada yang di Menko Kesra, ada pula yang di Kemendes. Justru permintaan KL itu sekarang ini meningkat seiring dengan telah dikembangkannya ilmu pemerintahan, tidak hanya mempelajari sisi ilmu pemerintahan semata, namun juga pengembangannya, dan di dalam pelaksanaan pendidikannya pun yang spesifik adalah ada 3 hal, tidak hanya Tridharma perguruan tinggi, namun juga pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Pak Edi, dengan banyaknya alumni IPDN yang terserap atau diminta ke instansi di luar dalam tanda petik pemerintahan dalam negeri, apakah kebutuhan yang benar-benar di pemerintahan dalam negeri yang juga belum bisa terpenuhi itu tidak semakin kurang? Nah, ini kan bagian yang dibutuhkan. Artinya kita tidak akan memenuhi ke semua ASN. Nanti kalau kita punya ASN, negara ini dimonopoli oleh IPDN gitu lah. Oleh karena itu isi-isi yang penting itu sudah bisa membangkitkan, terutama untuk daerah-daerah pemekaran, perbatasan, dan pengembangannya pun saat ini IPDN tidak hanya berorientasi di dalam. Tahun 2021 ini kita telah lakukan kerjasama dengan LPDP ke Kementerian Keuangan, sehingga akan membuka peluang begitu D4-nya bahasa Inggrisnya lolos terhadap persyaratan, dia bisa sekolah ke luar negeri. Ini di dalam kerangka bahwa dia harus bisa memberikan suatu pembaruan di tingkat daerah seiring dengan zamannya. Begitu kan? Sekarang banyak di eselon 1 di luar Kementerian Dalam Negeri itu juga banyak yang alumni IPDN, ya. Jadi bagaimana komentar Pak Edi ini? Sekarang sudah lulusan IPDN sudah menduduki lapis-lapis tertinggi di pemerintahan. Ya, itu harapannya seorang guru yang benar kan, kalau lihat muridnya jadi semua eselon 1 semua kan berarti alhamdulillah bahwa sekolah ini alumninya ini kan diakui, karena alumni IPDN sampai saat ini sudah 48.145 orang. Ini tersebar di seluruh Indonesia, terutama misalnya di Kemendes itu ada yang eselon 1-nya dari IPDN, bahkan sekretaris DPR, Sekjen DPR RI, DPP, ya. Itu juga IPDN. Yeah. Nah, berarti kan tingkat kepercayaan masyarakat atau pimpinan ini kan semakin meningkat. Gitu.
Kalau kita kan tidak monopoli, kita juga hidup berdampingan dengan sarjana-sarjana, dengan ASN dari perguruan tinggi lainnya. Namun di dalam pelaksanaan untuk perekrutan terkait dengan jabatan-jabatan tinggi media itu kan melalui open bidding. Kalau open bidding kan berarti kan dilihat dari sisi penguasaan kapasitas, penguasaan keilmuan, dan juga kaitannya dengan hal-hal yang lain mereka lolos ya. Nah, inilah yang disebut. Ada juga yang terserap di jabatan-jabatan politik, jadi gubernur, bupati, wali kota. Ini juga mengurangi lagi. Ya, itu bagus karena kita diajarkan, apalagi fakultasnya aja namanya politik pemerintahan, manajemen pemerintahan. Itu tidak berarti kan ada keberanian bahwa dia tidak hanya sebagai eksekutor, namun dia mampu di dalam dan berani secara mental untuk pengambilan kebijakan, gitu Pak. Sehingga kita latih memang tidak hanya sebagai eksekutor, tapi implementator terhadap kebijakan, dan itu merupakan modal keberanian seperti Pak Bambang Satono dulu nyalon gubernur bersama saya ya, untuk serutan nggak berasa ya nggak apa-apa kan gitu Pak. Iya. Pak Hadi, ini tadi sudah disebut, yang menarik adalah istilah terapan tadi ya. Jadi sarjana terapan, mungkin magister terapan, dokter terapan, itu bedanya apa dengan yang normal, yang biasa itu? Ya, kalau perguruan tinggi umum dia hanya mempelajari kaitannya teoritis. Ya, itu pasti ada terkait dengan lapangan itu sebagai referensi. Namun kalau kita justru lapangan itulah yang utama, permasalahan kasus di daerah itu yang utama, sehingga dari Dikbud itulah dijelaskan bahwa untuk teori di sini 40%, prakteknya yang 60-40 ya, 60 teori, 40 praktek, sehingga setiap fakultas ini harus punya lab, laboratorium, dan lulusnya juga harus minimal 1 dari laboratorium, sehingga kita kembangkan setiap prodi memiliki laboratorium, dan di tingkat universitas juga memiliki laboratorium yang berskala nasional. Kalau diumumkan tidak, misalnya fakultas kependudukan catatan sipil itu tidak punya prodi kaitannya dari kita pelajari ilmu demografi, kita implementasikan bagaimana terkait dengan pembuatan NIK, pembuatan KTPL, kemudian juga kemudian pemanfaatan KTPL. Nah, kalau di kita, karena kita punya juga regulasinya, kita punya labnya, sehingga anak didik ini harus masuk lab dan mendapatkan sertifikat. Kalau tidak punya sertifikat, dia tidak akan lulus. Oleh karena itu, setiap prodi semua ada, termasuk keuangan. Keuangan juga diajarkan, keuangan negara, keuangan daerah, tata kelola, sehingga dia akan memahami bagaimana mempraktekkan penyusunan dari RPJMD menjadi RKPD, menjadi KUAS, menjadi PPAS, dan akhirnya menjadi RAPBD. Kalau di umum, kita hanya mengetahui saja bahwa setiap tahun daerah mempunyai suatu dokumen perencanaan yang disebut RPJMD, kemudian disusun RKPD dan RAPBD. Kalau kita ujiannya juga harus lihat bagaimana Anda menyusun dari RPJMD, dituangkan dalam RKPD, sebagaimana Anda mulai membuat KUAS, membuat PPAS, dan kemudian RAPBD. Jadi ini yang membedakan Pak antara implementasi, penerapan, terapan, dan sekolah umum teoritis. Terakhir Pak Hadi, dalam rangka Dias yang ke-65 ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, pada pemerintah, pada sivitas akademika, dan kepada alumni? Ya, tentunya pertama pada masyarakat kami mengucapkan terima kasih atas atensi, atas apresiasi yang selama ini diberikan kepada IPDN, dan hari ini juga
terlihat nyata banyaknya animo masyarakat untuk menyekolahkan putranya, anak didiknya kepada IPDN. Tahun 2020 kemarin hampir 59.000 lebih, 60.000 ya. Yang kedua, tentunya harapan kita pada masyarakat ya, kita minta masukan khususnya di dalam pengembangan ilmu pemerintahan terapan, karena setiap tahun kita selalu bicara baik itu dengan stakeholder, kaitannya dengan penataan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tentunya kita harapkan pada alumni, tentunya alumni ini adalah bagian keluarga dari IPDN yang tentunya untuk dapat baik kepada alumni sendiri memajukan kapasitasnya, membawa citra alma mater yang baik, dan yang ketiga tentunya bisa mengangkat harkat martabat IPDN sebagai kader pamung praja yang andal di setiap strata pemerintahan, baik itu pemerintahan desa, pemerintahan daerah kabupaten kota, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan nasional, dan tentunya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian juga pengembangan dari praja kita tentunya harapan kita supaya praja kita sebagai kader pamung praja yang benar-benar unggul, yaitu mengutamakan kecerdasan, keahlian, dan juga mampu bersaing pada setiap tantangan, dan tentunya menjadi pionir di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kembangkan terus jiwa Astabrata, karena Astabrata di dalam Renit tahun 2020-2045 telah kita adakan penyempurnaan. Baik itu pertama tentunya bahwa praja IPDN berjiwa Pancasila, yang kedua kaitannya dengan teknologi, penguasaan teknologi ya, profesional, juga adalah kaitannya dengan inovasi. Empat adalah kaitannya pula dengan kader revolusi mental, agen perubahan, mengayomi, melindungi masyarakat perekat NKRI berwawasan nasional dan global, serta adaptif, produktif, dan inovasi kompetitif. Sehingga harapan kita tentunya praja IPDN harus pertama memperkuat persatuan kesatuan NKRI, yang kedua tentunya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya inovasi, karena pelayanan masyarakat ini adalah tujuan akhir atau tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintah. Jadi penyelenggaraan pemerintahan adalah upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan kami bahwa praja IPDN mampu akan mengembangkan, mendayagunakan ilmu pemerintahan terapan di dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas seluruh praja. Dan tentunya di tengah pandemi ini kita tidak terpuruk oleh suatu keadaan, namun dari keadaan ini haruslah mampu bangkit dan menjadikan peluang dengan penuh inovasi bagaimana meningkatkan daya saing untuk kebutuhan dan juga kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Itu Pak Bambang. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Hadi Prabowo MM, Rektor IPDN, yang telah menjelaskan berbagai kebijakan dan misi visi IPDN. Mudah-mudahan tetap menjaga kader-kader pemerintahan, juga tadi yang di luar itu ternyata juga terserap, sukses dalam Dies Natalis yang ke-65. Terima kasih Pak Hadi, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Wardan, Bupati Kabupaten Indagri Hilir, alumni APDN Pekanbaru, Angkatan 9, lulusan tahun 1985,
mengucapkan selamat Dies Natalis IPDN ke-65 Bhinneka Nara Eka Bakti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.